sürükleyen Ayşe'den başkası değil. Setelah membaca surat dari Gulbahar, Madam pun lalu masuk. Biliyordum. Bebeğim. Putri berkata, aku mengetahuinya, bayiku. Aku kini mengetahuinya. Madam tentu saja heran dengan sikap dari sultananya. Akhirnya, Madam pun membaca surat itu. Sultanım, biliyordum. Dan ia pun kini mengerti mengapa sikap sultananya seperti itu. Di lain sisi, Bayezid datang ke penjara untuk melihat ibunya. Gulbahar yang melihat putranya datang, segera mendekati putranya dan ingin menyentuh Bayezid. Namun Bayezid tidak mau disentuh. Bayezid. Mert'im. Bayezid berkata, aku terus memperingatimu. Aku mengatakan padamu agar menjauhi hal itu. Tapi kamu tidak pernah mendengarkanku. Gulbahar menjawab, aku tidak peduli jikapun aku mati di dalam penjara ini. Tapi jika kamu berpaling dariku, maka aku akan mati dengan penderitaan. Semua yang aku pedulikan adalah dirimu, Bayezid. Aku hidup bertahun-tahun hanya untukmu. Aku menunggu agar kita kembali bersama. Bayezid menjawab, jika hanya itu niatmu, maka kamu tidak akan menunggu kematianmu di dalam penjara ini saat ini. Aku harap kamu tidak akan pernah datang kemari. Aku harap tidak pernah melihatmu. Setidaknya, aku tahu kamu masih hidup di suatu tempat, dan aku bisa menghibur diriku dengan hal itu. Gulbahar pun berkata, jangan mengatakan hal itu putraku. Bagaimana kita bisa menahan kerinduan ini? Aku tidak menyesal datang kemari. Aku menghabiskan waktu terbaik di dalam hidupku bersamamu. Aku hanya berharap tidak akan berakhir dengan cara seperti ini. Ketahuilah, aku hanya bertarung demi merubah takdirmu, Bayezid. Jangan menyerah. Jangan menyerah pada siapapun. Itu adalah harapan terakhirku. Senin yanında geçirdim. Böyle olsun istemezdim. Bitirmek için savaştım Bayezid. Sakın hiç kimseye boyun eğme. Son arzum bu. Bayezid pun menjawab, hanya ada satu cara yang bisa aku lakukan untukmu. Bayezid pun menunjukkan botol racun yang sebelumnya ia terima dari Sinan. Için yapabileceğim tek bir şey var. Gulbahar lalu mengambil racun itu, kemudian berkata, apakah ini kematian tanpa rasa sakit? Kembali kepada Putri, ia pun masuk dengan menerobos ruangan Aisyah. Aisyah marah dan berkata, sudah berapa kali aku bilang? Namun Putri menjawab, aku sudah bilang padamu, kamu tidak akan bisa lepas dari apa yang sudah kamu lakukan. Ini sudah berakhir. Aisyah pun bertanya, apa maksudnya ini? Apalagi tuduhanmu padaku? Putri menjawab, Gulbahar Sultan sudah mengakui segalanya. Kamulah yang mencuri segel itu. Kamu membunuh bayiku. Sekarang semua orang akan mengetahuinya. Mührü sen çalmışsın. Şimdi herkes öğrenecek. Farya. Aisyah, ia pun menjawab, Farya, aku bersumpah, aku tidak melakukan apapun. Gulbahar Sultan, dia berbohong, dan siapa yang bisa percaya padanya? Dia adalah pengkhianat yang akan dieksekusi. Putri menjawab, bukan hanya dia pengkhianat, tapi kamu juga. Sekarang kamu akan dihukum sama seperti dirinya. Putri pun akan pergi. Şimdi tıpkı onun gibi gideceksin. Farya. Namun Aisyah menarik tangan Farya dan memohon agar Farya tidak melakukannya. Aku sedang hamil, berbelas kasihanlah pada bayiku. Yapma. Yalvarırım yapma. Hamileyim. Bebeğim acı. Sen bana acıdın mı? Namun Putri menjawab, apakah kamu menunjukkan belas kasihan padaku? Apakah kamu menunjukkan belas kasihan pada bayiku? Putri pun lalu pergi dari sana. Bebeğime acıdın mı?
kembali kepada Gulbahar. Gulbahar pun terlihat membuka botol itu, kemudian meminum racun itu. Di lain sisi, Faria pun akan menghadap kepada Raja. Aga lalu memberitahukan pada Raja bahwa Faria ada di sini. Dia mengatakan itu sangat penting. Raja pun mengizinkan Faria untuk masuk. Gelsin. Raja kemudian bertanya, ada hal penting apa? Faria lalu memberikan surat itu kepada Raja. Raja menerima surat itu, kemudian membacanya. Di lain sisi, Kosem datang ke penjara dan Lalejar melaporkan bahwa ia menemukan botol racun dan tidak tahu bagaimana Gulbahar Sultan bisa mendapatkannya. Dia tidak sadarkan diri ketika penjaga menemukannya. Kosem pun masuk ke dalam sel. Kosem kemudian bertanya kepada dokter, bagaimana keadaannya. Dokter yang sudah memeriksanya kemudian menjawab, semoga jiwanya tenang. Sultanım, Allah rahmet eylesin. Kembali kepada Raja. Setelah membaca surat itu, Aisyah pun dipanggil. Saat Aisyah akan masuk, putri yang menunggu di luar ruangan lalu berbicara pada Aisyah, berdoalah agar Raja hanya membunuhmu, karena jika aku jadi Raja, maka aku tidak akan membunuhmu dengan cepat. Aku akan membuatmu menderita. Aisyah tak menjawab. Beter ederim. Ia pun akan masuk ke ruangan Raja. Terlihat raut ketegangan di wajah Aisyah. Apa yang akan terjadi pada Aisyah? Kita kembali dulu kepada Kosem. Kosem masuk ke ruangan Bayezid. Bayezid. Bittim sultanım. Bayezid pun berkata, apakah sudah selesai Valide Sultan? Apakah ibuku sudah dieksekusi? Apakah kamu di sini untuk mengatakan hal itu? Validem idam edildi mi? Bunu mu söyleyeceksiniz?